Hai guys, sesuai dengan judulnya di video kali ini gua mau membahas berita terpanas hari ini, yaitu V, BTS dan Jennie Blackpink dikabarkan berkencan. Sejak berita ini keluar, DM Instagram gua dibombardir orang-orang yang nyuruh gua segera membahas berita ini. So, mari kita bahas karena cukup banyak hal yang bisa dibahas dari berita ini. Yang pertama, foto-foto kencannya Jennie dan juga V ini muncul dari seseorang di SNS atau di media sosial yang akhirnya dibagikan ke komunitas online. Jadi tidak berasal dari media manapun awalnya. Dan katanya foto ini diambil di Pulau Jeju gitu. Dan berdasarkan portal berita Kopamax, ada beberapa hal yang membuat mereka beneran dianggap pacaran. Yang pertama, di Instagramnya mereka sama-sama ngasih namanya satu huruf. V kan di Instagram itu tulisannya V gitu. Bukan usernya ya, tapi yang di bawah foto profil tuh V gitu. Sedangkan Jennie J doang gitu. Dan kata orang-orang, bukankah itu caranya kalian berkencan, nyamain di IG gitu. Dan yang paling penting adalah kemarin ada berita GD mengunfollow Jennie di Instagram. GD mengunfollow Jennie di akun keduanya dia yang +1 gitu, yang jadi membuat orang-orang berspekulasi bahwa GD sama Jennie udah putus karena GD dan Jennie ini dikabarkan berkencan setahunan yang lalu. Oke, sekarang kita bahas hal yang utamanya aja. Yang pertama, kita bahas tentang fotonya terlebih dahulu. Nih kalian bisa lihat ini foto kencannya Jennie sama V yang mana ada dua angle gitu. Nah, by the way, V juga katanya sama Jennie beberapa waktu yang lalu sempat mengunggah foto mereka di Pulau Jeju. Itu yang bikin banyak orang mulai percaya sekarang, apalagi Kanets gitu ya. Nah, kalau kalian lihat fotonya Jennie dan V itu banyak yang bilang itu adalah editan Photoshop dari foto V dan J-Hope yang ini gitu. Itu adalah salah satu cuplikan dari video yang di screenshot antara V dan juga J-Hope di sebuah acara gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa fotonya V sama Jennie ini adalah editan, diedit dari fotonya V dan J-Hope tadi gitu. Tapi kalau kalian perhatiin, ini gue cuman ngomongin fakta doang yang terlihat ya. Di kedua foto ini rambut, kacamata, dan juga bajunya V sangat berbeda. Bahkan mobil yang mereka gunakan juga berbeda. Nah, berarti kan kalau misalnya ini adalah editan dari foto J-Hope, J-Hope-nya dihilangin, diganti sama foto Jennie gitu. Sedangkan foto Jennie di situ adalah Jennie yang mengenakan kacamata terbarunya dia gitu. Dan di situ banyak yang bilang bahwa sangat sulit mengedit pantulan kacamata di kacamatanya Jennie tersebut gitu. Jadi di sini ada dua kubu nih. Ada yang percaya bahwa ini editan, ada juga yang percaya nggak mungkin ini editan karena susah banget ngedit kayak gitu. Nah, gue mau nanya sama kalian, kalian percayanya ini editan atau enggak? Terserah sih kalian mau percaya apa enggak, karena ini baru spekulasi gitu. Belum ada konfirmasi yang bener-bener jejak dari agensinya gitu. Cuman ya kalau dilihat-lihat, kalau kalian bilang ini editan, berarti yang edit jago sejago-jagonya dan niat seniat-niatnya gitu. Tapi kalau yang bilang ini bukan editan, ya masuk akal juga gitu. Nah, sekarang kita bahas ketidakmasuk-akalan dari foto ini, oke? Foto ini sekali lagi tidak datang dari media awalnya, diunggah di SNS karena ada orang yang foto gitu. Anggaplah ini memang V dan Jennie berkencan di Pulau Jeju. Nih, logikanya, Pulau Jeju itu kan masih Korea Selatan kan? Udah tahu itu di Korea Selatan. Apakah masuk akal dua superstar dunia, superstar Korea, V dan Jennie berkencan dengan keadaan kacanya dibuka kayak di foto ini? Mereka berjalan naik mobil berdua dengan kaca seterbuka itu. Mereka adalah dua bintang dunia loh. Harusnya mereka sembunyi-sembunyi, kecuali mereka memang niat mau ngumumin ke seluruh dunia kalau mereka berdua berkencan. Dan apakah itu masuk akal? Agak nggak masuk akal menurut gua, karena kita semua tahu beberapa waktu yang lain ada kejadian salah follow antara V dan Jennie ini menimbulkan keributan di antara banyak netizen, di antara banyak fans di seluruh dunia. Masa iya mereka kayak ngumumin ke dunia nih, kita lagi jalan lo berdua lagi ngedate naik mobil. Itu yang gak masuk akal dari foto ini. Sangat amat tidak masuk akal menurut gua. Harusnya kalau mereka berdua memang berkencan, ya harusnya sembunyi-sembunyi, tutup kaca mobil gitu, di tempat yang tersembunyi. Gak mungkin mereka seterbuka ini sampai bisa difoto orang gitu. Sekali lagi, mereka berdua adalah superstar yang pasti langsung ketahuan gitu. Di negara manapun mereka berkencan seperti ini, pasti bakal ada yang tahu, pasti bakal ada yang ngenalin gitu. Minimal ngenalin salah satu dari mereka.
Nah, berita selanjutnya, YG Entertainment sudah memberikan tanggapan singkat mengenai rumor kencan Jennie Blackpink dan V BTS. Yap, ini tanggapan YG Entertainment yang gua kutip dari portal berita Copamex di Instagram. Ketika dihubungi oleh outlet media berita, agensi Jennie, YG Entertainment berkomentar singkat. Komentarnya YG adalah, tidak ada yang bisa kami katakan mengenai masalah ini, dan menambahkan, kami akan memberitahu kalian jika kami memiliki tanggapan yang berbeda untuk dibagikan. Bingung gua, ya ampun. Kenapa gua bingung? Mari gua jelasin ya. Oke, first, kalau kalian buka media sosial, semua komentar terhadap berita Jennie dan V ini kebanyakan adalah bilang bahwa ini adalah pengalihan isu. Ini adalah media play untuk menutupi apa? Menutupi kasus Kim Garam katanya. Kebanyakan pada ke arah sono. Gua nggak tahu ada kasus politik apa, tapi kebanyakan pada bilang bahwa ini untuk menutupi kasus Kim Garam. Nah, kalau lo bilang ini pengalihan isu, di gua gak masuk akal banget kalau ini pengalihan isu gitu. Kalau ini berita bohong atau berita salah, gua masih lebih masuk akal ketimbang kalian bilang pengalihan isu. Kenapa? Nih, gua jelasin satu persatu. Yang pertama, kalau kalian bilang ini pengalihan isu, berarti secara tidak langsung kalian menuduh Hype yang membuat settingan ini, yang membuat media play ini. Nah, apakah masuk akal Hype membuat settingan atau membuat media play untuk menutupi kasus rukinya yang baru debut 2 minggu pakai artis terbesarnya? Kita semua tahu V adalah anggota BTS dan BTS adalah artis terbesarnya Hype, artis terbesar di Korea bahkan sekarang gitu. Dan yang paling parah, BTS itu mau comeback sebentar lagi nih, awal Juni, beberapa hari lagi mereka mau comeback. Masa iya Hype mau nutupin kasus rukinya yang baru banget debut pakai artis terbesarnya? Kita semua tahu comeback BTS adalah comeback terbesarnya Hype, cuan terbesarnya Hype, sumber cuan utamanya. Masa iya mereka mau merusak comebacknya, mau merusak sumber cuan utamanya demi bocah yang baru debut, rookie yang baru debut 2 minggu? Masuk akal gak? Coba dijawab pertanyaan gue. Ini gue bertanya ya, masuk akal nggak menurut kalian? Kalau kalian nemu teori masuk akalnya, tulis aja di kolom komen di bawah. Karena di gue nggak masuk akal. Kenapa untuk mengalihkan isu seorang Kim Garam dibutuhkan nama seorang V dan anggota BTS gitu? Dan Hype adalah agensinya sendiri gitu, atau label mereka sendiri gitu. Ada banyak hal, kalau gue timnya Hype, kalau gue memang bikin pengalihan isu, ada banyak hal yang bisa gue pikirkan lagi yang bisa mendistrak perhatian masyarakat terhadap kasus Kim Garam. Gak perlu pakai nama V dan BTS yang beberapa hari lagi akan comeback. Ini kan ngebunuh sumber uangnya mereka sendiri gitu. Gak masuk akal di gua gitu. Lalu yang kedua, dari sisi YG Entertainment, Jennie dan Blackpinknya, berita ini sangat tidak ada menguntungkan mereka sedikit pun gitu. Kalau misalnya mereka ini adalah bagian dari media play, bagian dari settingan, mereka seenggaknya dapat keuntungan. Nah, ini keuntungan buat mereka apa gitu? Mereka ini cuma dijadiin bahan buat gede-gedein berita doang. Dan YG bisa dengan sangat mudah langsung membantah kalau mereka nggak terlibat terhadap media play ini gitu. Mereka kan pasti kesel, anjir artis gue dibawa-bawa. YG tinggal nelpon Jennie, Jen, ada berita lo kencan sama V, lo beneran kencan nggak? Kalau Jennie beneran nggak kencan, Jennie tinggal bilang ke YG, enggak, gua nggak kencan sama sekali sama V. Selesai. YG tinggal ngumumin ke media, nggak ada tuh, Jennie dan V itu tidak berkencan. Selesai nih berita. Ini berita langsung selesai. Udah orang balik lagi ke Kim Garam karena udah selesai, udah dikonfirmasi sama YG gitu. Tapi seperti yang kalian lihat tadi, YG malah bilang tidak ada yang bisa kami katakan mengenai hal ini. Bingung kan? Kalau kalian tetap ngotot ini adalah pengalihan isu, berarti YG dapat keuntungan dari isu ini. Apa keuntungan yang dikasih YG? Ini malah bikin nama Jennie jadi jelek jatuhnya kan? Karena Jennie diberitakan pacaran udah 3 kali. Rekor Jennie sebagai idol terbanyak kayaknya yang diberitain pacaran dalam beberapa tahun terakhir gitu, dalam waktu yang berdekatan. Dan kita tahu Jennie adalah anggota Blackpink, salah satu sumber utama, mungkin sekarang salah satu sumber keuangan terbesarnya YG juga gitu. Ini tuh bikin jelek artisnya. Berarti kalau kalian tetap menuduh ini pengalihan isu, berarti secara tidak langsung skenarionya adalah Hype ngeluarin berita ini, ngeluarin gimana ya caranya untuk menutupin kasus Kim Garam. Gue pakai V dan juga satu lagi Jennie, sama-sama 2 artis terbesar K-pop yang supaya orang mendistrak ini. Berarti Hype ngehubungin YG, nelpon YG, gua mau nutupin kasus rookie gua yang baru 2 minggu nih, pakai berita yang gede banget. Pertama, gua mau pakai artis gua, V,
artis terbesar gue pinjem artis terbesar lu, yaitu Jennie, ya. Nanti lu gua kasih keuntungan. Nggak tahu keuntungannya apa, entah uang, entah apapun itu gitu. Dan dia juga pasti ngasih keuntungan ke Jennie karena nama Jennie dicatut di sini gitu. Kasus ini bisa selesai hanya dengan YG bilang nggak ada, itu semua bohong. Selesai, udah kasusnya bisa selesai. Tapi YG malah jawab kan, seperti yang tadi kalian lihat. YG malah menjawab, tidak ada yang bisa kami katakan mengenai masalah ini. Dan seperti kita tahu, kalau lo adalah fans dari artis YG itu kalau mengkonfirmasi artisnya yang beneran pacaran selalu kayak gitu. Itu yang bikin gua, aduh, ini aneh banget beritanya, ya ampun. Jadi di satu sisi, gua itu antara percaya gak percaya, jadinya gua nggak bisa percaya seutuhnya. Yang bikin gua nggak percaya seperti yang kalian, yang gua omongin tadi, gak masuk akal banget Jennie sama V kencan seterbuka ini di Pulau Jeju, gak masuk akal gitu. Mana akhirnya dipoto sama orang kan, bukan wartawan yang ngikutin, ada orang yang moto akhirnya gitu. Itu yang gak masuk akal. Tapi ini juga gak masuk akal kalau kalian bilang pengalihan isu seperti yang gue bilang tadi. Apa untungnya buat YG-nya, dan hype gak gila menurut gue mengalihkan isu pakai artis terbesarnya gitu. By the way, gue harusnya sekarang ini ngupload video tentang bahasan kasus Kim Garam. Udah jadi videonya, udah harus gue upload, tiba-tiba ada berita ini jadi gue undur, uploadnya jadi besok mungkin. Kalau kalian mau dengerin gue bahas berita Kim Garam, besok akan gue upload videonya, udah jadi gitu. Didengerin aja gitu. Kasus Kim Garam ini memang mengagetkan dan nambah besar aja sampai sekarang, makin panas gitu. Cuman menurut gue nggak worth it sama sekali melindungi satu anak demi pakai nama V dan juga Jennie gitu. Nggak worth it menurut gue. Kasus Kim Garam ini kasus yang gimana nyebutnya ya, yang bisa selesai hanya dengan penyelidikan dengan benar gitu. Kecuali kalau kalian nuduh ini adalah pengalihan isu, berarti kalian nuduh Kim Garam ini adalah orang penting banget, atau dia anak dari orang penting banget sampai harus dilindungin segitunya gitu. Padahal dia baru debut gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan terbesar gua gitu. Jadi ya, itu bahasan gua. Kalian percayanya apa, ini pengalihan isu atau bukan? Sekali lagi, nggak perlu berantem di sini. Ini hanya pertanyaan kita aja. Karena di otak gue sangat nggak masuk akal pengalihan isu karena nggak mendapatkan keuntungan apa-apa untuk YG-nya juga. Hype juga nggak bakal segila itu. Tapi nggak masuk akal juga mereka berkencan seterbuka ini gitu. Jadi ya, untuk sekarang gue masih nunggu aja update selanjutnya seperti apa gitu. Kalian semua tahu Jennie adalah ultimate bias gue untuk cewek. Nomor 1 buat gue, artis Korea itu adalah Jennie. Idol Korea itu adalah Jennie gitu. Bias utama gue gitu. Ngeliat berita ini gue yang kayak, Jennie lagi, ya ambruk. Kata gue, nggak ada orang lain apa harus banget Jennie gitu, kata gue. Kalau memang ini adalah untuk pengalihan isu ya gitu. So ya, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.